Imunisasi itu harus diulang dalam periode tertentu atau akan kehilangan efektivitasnya kalau nggak diulang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya. Saya Dr. Sony ya, spesialis anak. Pada pagi hari ini akan berbincang-bincang ngobrol mengenai vaksinasi atau imunisasi pada anak. Seperti diketahui bahwa vaksinasi adalah yang dianjurkan dan diwajibkan oleh pemerintah itu adalah sangat penting dan sangat diperlukan untuk mencegah suatu penyakit. Pengertian vaksinasi atau imunisasi itu adalah proses pembentukan respon imun atau kekebalan secara aktif dengan pemberian mikroba yang sudah dilemahkan atau sudah dilumpuhkan atau dimatikan. Jadi respon imun yang terbentuk bersifat spesifik. Jadi imunisasi itu pemberiannya bersifat spesifik, di mana imunisasi hepatitis misalnya itu hanya untuk hepatitis, BCG hanya untuk BCG, untuk TBC dan lain sebagainya. Tidak bisa untuk imunisasi untuk seluruh penyakit, tidak bisa, belum bisa pada saat ini. Jadi misalnya penyakit TBC diimunisasi oleh BCG, penyakit misalnya hepatitis itu diberikan dengan vaksinasi hepatitis B dan seterusnya. Oleh karena itu pemberian vaksinasi itu sangat penting. Kenapa? Karena tidak semua penyakit itu ada obatnya. Jadi vaksinasi atau imunisasi itu diberikan pada penyakit-penyakit yang belum ada obatnya, lalu sifatnya itu sangat mematikan. Jadi angka kematiannya sangat tinggi dan kemudian karena penyakit tersebut sangat menular. Oleh karena itu penting untuk diberikan suatu vaksin. Cara kerja vaksin itu adalah memberikan suatu kekebalan kepada tubuh anak. Tidak hanya memberi suatu kekebalan atau antibodi, tetapi juga memberikan suatu pembentukan sel memori atau sel daya ingat. Jadi sel pembentukan antibodi itu atau kekebalan itu akan dibentuk oleh pemberian vaksin. Di samping itu juga akan memberikan suatu sel memori, daya ingat. Jadi kalau ada sesuatu penyakit akan menyerang, jadi tubuh kita sudah mengenal. Jadi dia setelah mengenal, dia akan membentuk suatu antibodi, ya. Begitulah seterusnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan suatu antibodi atau kekebalan tubuh itu, maka akan diberikan suatu vaksinasi ulangan atau booster. Kenapa? Karena itu untuk meningkatkan antibodinya. Jadi kalau diberikan ulangan, ya vaksinasi ulangan, dia akan membentuk suatu peningkatan antibodi. Kenapa? Karena sudah ada sel memorinya. Jadi begitu dimasukkan bibit-bibit penyakit, tubuh kita sudah mengenal, kemudian mengeluarkan antibodi itu. Oleh karena itu jangan lupa harus diberikan booster atau vaksinasi ulangan. Biasanya diberikan berselang 4 minggu ya, paling cepat. Itu. Dan vaksinasi dan imunisasi selain dapat mencegah penyakit juga berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena dengan vaksinasi, anak akan menjadi sehat, anak akan menjadi cerdas. Dan imunisasi itu harus diulang dalam periode tertentu
atau akan kehilangan efektivitasnya kalau nggak diulang gitu. Kalau oleh karena itu Paling- jangan lupa. Paling lama kapan dok bisa diulang lagi dok? Ya, paling cepat berselang 4 minggu. 4 minggu. Iya, kalau tidak di booster atau diulang maka akan kehilangan efektivitasnya. Oh, Jadi sistem imun harus dirawat terus-menerus agar selalu siap menghadapi penyakit apapun yang sudah ada maupun yang masih mengancam. Jadi vaksinasi itu ada dua tujuannya, membentuk antibodi dan memberikan sel daya ingat. Jadi bila terserang penyakit TBC masuk gitu, tubuh kita sudah mengenal dan akan memproduksi antibodi. antibody. Nah, dokter, para ibu-ibu orang awam itu berpikir bahwa imunisasi dasar itu cukup sekali diberikan itu dokter. Benar nggak seperti itu dokter? Jadi maksudnya kalau misalnya yang harus diulang berarti misalnya dokter kan imunisasi hepatitis dokter ya, polio, DPT. Nah, terus yang misalnya 3 ini gitu dokter ya, kan itu sampai umur 1 tahun ya dokter dapat itu dokter ya 12 bulan. Nah, harus diulang lagi maksudnya di tahun berikutnya atau gimana dokter? Ya itu yang dimaksud tadi booster ulangan booster ya ya. itu. Yang dimaksud imunisasi dasar itu imunisasi yang pertama kali diberikan dan wajib. Iya. Dan pada waktu bayi baru lahir dia akan diberikan hepatitis dan polio. Lalu umur 2 bulan, Iya. umur 1 bulan BCG, umur 2 bulan kemudian DPT dan seterusnya Iya. sampai umur 9 Sampai- bulan oh. campak. Itulah yang dimaksud imunisasi dasar. Imunisasi dasar itu wajib oleh karena itu sudah ditanggung oleh pemerintah ya, gratis ya, gratis itu. Jadi ada imunisasi tambahan yang lain-lain yang berbayar dan tidak gratis, dan itu kalau ada sebetulnya sih wajib, tetapi karena pemerintah belum ada mungkin belum ditanggung oleh pemerintah, maka itu hanya bersifat dianjurkan gitu. Sebenarnya kalau untuk dibilang dianjurkan artinya yang penting ya dokter ya, seperti misalnya kayak imunisasi cacar gitu dokter ya, itu tuh orang awam tuh lebih banyak tahu, mereka berpikiran dokter yang itu tambahan itu dokter yang di atas 1 tahun ke atas itu dokter, yang sampai yang anak masih sekolah SD, kita dulu kayak saya dulu disuntik di sekolahan itu. Ya, seperti imunisasi dasar itu sampai umur 5 tahun. sampai 5 tahun. Ya, ada ulangan-ulangan seperti DPT pada usia sekolah ya, DT ya tanpa pertusis. Kemudian hepatitis juga pada usia-usia sekolah. Itu kan biasanya di sekolah kan dilakukan. Iya. Ada kunjungan untuk dari petugas kesehatan dari puskesmas yang berkunjung ke sekolah untuk melakukan imunisasi pada anak-anak sekolah dasar itu ya. Nah, itulah yang penting oleh karena untuk meningkatkan harus dirawat itu antibodinya agar antibodinya tetap tinggi di dalam tubuh anak itu gitu. Jadi kalau ada serangan penyakit yang dicakup oleh vaksinasi itu jadi bisa bertahan gitu, tidak sakit anaknya gitu. Nah, dokter, usia anak-anak itu kan sampai 17 tahun ya, dokter ya? Iya, itu sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang. Undang-undang. Nah, dokter, sekarang kan di zaman pandemi ini, di era Covid ini, dokter, lagi hebohnya gitu, boomingnya untuk masalah vaksinasi flu gitu, dokter. Nah, untuk anak-anak ini di usia berapa, dokter? Karena ada yang bertanya, ada permintaan kita untuk vaksinasi itu anak-anak di usia berapa sih, kalau bisa kami kasihkan, sakingnya orang tua tuh mau aware gitu, Untuk dokter. vaksinasi apa itu? Vaksinasi flu itu, dokter. Nah, sementara anaknya sudah dapat, dokter ya, imunisasi itu udah lengkap gitu, dok. Yang dari dia lahir sampai yang dokter bilang ada imunisasi dasar itu sudah semua dia. Apakah itu bisa untuk penambahan? Kalau misalnya memang boleh, di usia berapa, dokter? Untuk yang untuk yang tambahan itu ada beberapa macam. Iya.
Ada yang untuk flu, ada yang untuk cacar air, ada yang untuk tipes, dan ada untuk meningitis, radang selaput otak dan radang paru-paru. Itu yang diberikan juga kepada bayi dan anak-anak. Tapi karena itu berbayar, jadi sangat dianjurkan, tapi tidak diwajibkan oleh pemerintah. Tapi untuk ukuran usianya ada. Untuk varicella itu untuk cacar air 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Termasuk juga untuk tipes, untuk flu itu usianya umur 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas sudah boleh, dokter, ya. Nah, dokter, untuk ibu-ibu awam ini masih berpikir gini, dokter, banyak kan kelupaan, dokter. Iya. Untuk masalah imunisasi, nah itu gimana? Pada umumnya ibu-ibu itu hanya tidak mengerti manfaat imunisasi. Jadi tapi banyak yang imunisasi. Saya tanya ke ibu-ibunya, Iya. untuk apa ini imunisasi, manfaatnya untuk apa? Kebanyakan belum mengerti. Ya. Misalkan BCG untuk apa, DPT untuk apa, gitu, untuk menjaga penyakit apa, itu kebanyakan ada yang tahu tapi banyak yang tidak tahu. Ya. Jadi pada waktu ke poliklinik pada saat imunisasi, kami menjelaskan manfaat imunisasi untuk penyakit, menjaga penyakit apa. Ya. Kebanyakan yang saya dapatkan ibu-ibu itu hanya ikut-ikutan ya. Tapi ya alhamdulillah mereka ya masih disiplin juga untuk menyelesaikan anaknya. Dokter, ini ada penanya nih, dokter, dari Ayu Novita. Dok, mau tanya, EGG untuk anak umur 1 tahun bahaya nggak?